Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah habibana. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala aidan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha bil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Shadaqallahu azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersihkan qalbu kita. Kita isi, mohonkan kepada Allah agar diisi dengan keimanan, ketakwaan, karena senantiasa setiap saat yang dipandang Allah dari diri kita hanyalah qalbu kita, apakah berisi keimanan, ketaatan, dan perbuatan-perbuatan kita apakah melambangkan kepatuhan, keikhlasan kepada Allah dalam berbuat, beramal, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema singkat khutbah ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Dua ayat yang saya bacakan sebagai pengantar menyebutkan, ayat pertama, hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jangan kamu berpecah belah, bercerai-berai. Ingatlah kata Allah terhadap nikmatnya dulu sahabat itu saling bermusuhan di zaman jahiliyah, saling bunuh, siapa kuat dia menang, saling jalim, ya. Ada kesempatan jalimi yang lemah, orang lemah punya kesempatan bunuh orang yang menjalimi, saling bunuh-bunuhan. Fa'alafa baina qulubihim, dengan datangnya Islam dijinakkan hati mereka. Setelah jinak dengan Islam, maka terasalah nikmat. Fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Bersaudara itu nikmat. Berpecah belah, saling perang, berkelahi itu sebenarnya petaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi dan para sahabat, khususnya kita yang hidup hari ini, bahwasanya bersaudara, tidak berpecah belah itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Dan orang yang suka berpecah belah itu disindir di ujung ayat, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Waktu itu kamu sudah berada di tepi-tepi jurang neraka. Fa anqadzakum minha. Karena perselisihan, permusuhan itu hampir berada masuk ke neraka, maka Allah menyelamatkan kita. Kenapa? Karena memang tugas setan ini adalah di dalam ayat lain disebut innama yuridu syaitan. Setan itu memang kesenangannya apa? Ayyuqi'a bainakumul adawah, membuat kamu musuh-musuhan, wal baghdha, marah-marahan. Dengan apa? Dengan segala macam cara, termasuk fil khamri wal maisir, dengan cara khamar, dengan cara judi, ya. Sifat setan itu memang membuat kita bermusuhan, saling marah, saling murka, bahkan ya wa yasuddukum an zikrillah, saling membuat kita lupa sama Allah. Tiap kelompok, tiap golongan merasa dirinya yang paling hebat, paling pintar, paling sunnah, paling agamis, dan seterusnya, ya. Dan ini harus kita jaga. Masyaallah muslimin, dalam sebuah hadis Nabi pernah juga mengatakan, Iqra'ul Quran,
ma talafat alaihi qulubukum fa idza talaftum faqamu anhu. Maksudnya, baca kalianlah Quran itu selama hati-hati kalian masih bersatu, ya. Tapi kalau kalian saling baca Quran sama-sama ayatnya, tapi kalian berkelahi gara-gara ayat Quran, ayat Allah, hadis-hadis Nabi dijadikan sebagai alat untuk berkelahi sesama umat Islam, apa kata Nabi? Maka berdirilah darinya. Artinya ya nggak usah dipedulikan, udah diam. Kalau kalian sudah beda pendapat dalam memahaminya, udah nggak bisa nyatu, udah tinggalkan saja perbedaan itu. Artinya amalkan yang kita yakini pemahamannya masing-masing, ya. Ada bahasa lana amaluna walakum amalukum, ya. Untuk orang-orang Islami yang sangat berbeda misalnya tidak bisa disatukan, ya masing-masing mengamalkan sesuai keyakinannya. Karena amal kita ini yang mempertanggungjawabkan dia. Kita sendiri, orang lain tidak akan mau mempertanggungjawabkan amal kita. Lalu kenapa kita harus paksa-paksa orang harus begini, harus yang sunnah itu begini, yang lain mengatakan memahami tidak begitu, kami memahaminya begini, maka terjadilah nanti ketidakharmonisan di antara sebagian umat Islam kita. Maka dalam khutbah yang singkat ini saya mengajak kita untuk saling bertoleransi saja dalam quru ini, karena memang perbedaan quru antara sahabat itu pun dimaklumi oleh Nabi. Saya baru selesai menulis buku 361 halaman di luar daftar isinya ini. Ini standarisasi sunnah bid'ah antara saudara kita yang disalafi dengan Ahlus Jamaah. Kita mau lihat perbedaannya saja. Di mana kita perbedaannya? Di mana titik perbedaannya? Tidak usah saling tegar, saling pahami saja. Ya. Misalnya bid'ah sana itu tidak ada berdasarkan hadis. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadisnya umum. Silakan saja paham umum, tidak usah dibagi-bagi. Tapi ulama Syafi'iyah membagi bid'ah ada hasanah. Kenapa? Ya sebenarnya hampir seluruh ulamanya membagi bid'ah ini. Ya, yang mengatakan seluruh bid'ah sesat itu pun nanti membagi bid'ah. Ada bid'ah menurut bahasa. Menurut bahasa itu baik katanya pula. Ada bid'ah duniawiyah itu enggak apa-apa, baik. Nah, dibaginya juga. Kalau ulama Syafi'i tak begitu, bid'ah sana ada yang baik, buruk ada begitu. Tidak ada masalah, silakan saja pilih, tidak usah kita berkelahi, saling tegang. Ya. Pahami saja dalil-dalilnya. Kenapa ada bid'ah sana? Ya, dimulai sahabat-sahabat itu melakukan itu. Coba lihat bagaimana Umar mengatakan nikmatil hazil bid'ah. Dia sholat tarawih 20 rakaat. Sebentar kali kita akan mengamalkannya. Ya, ini pun tak usah terdekalkan, pahami saja dalilnya. Ya, cukup pahami. Saya bahas sedikit ini cara memahaminya supaya tambah ilmu kita mudah-mudahan. Di buku ini saya lebih rinci. Kenapa Umar berani berijtihad membuat sholat tarawih 20 rakaat tiap malam? Oh, itu kan khulafaur rasyidin. Itu tidak bid'ah kata Ibnu Taimiyah. Itu khulafaur rasyidin, kita sudah diperintahkan mengikuti khulafaur rasyidin. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita mengikuti bid'ah sesat? Atau ada nggak kaidah hukum? Kalau yang melakukan khulafaur rasyidin maka dia jadi bid'ah, bukan jadi bid'ah, jadi sunnah. Adakah kekhususan dalam hukum Islam bahwa sahabat boleh membuat bid'ah, kalau kita nggak boleh buat bid'ah? Tidak ada begitu hukum. Itu tidak ada. Maka kita pahami pun sebenarnya pemahaman Ibnu Taimiyah ini mengatakan oh itu bidah menurut bahasa. Lemah. Kenapa? Di zaman sahabat tidak ada bidah menurut bahasa, menurut istilah. Ilmu sahabat enggak begitu dulu. Ketika Umar mengatakan bidah nikmat hadil bidah, ini nikmat yang paling bidah paling nikmat. Yang dimaksud Umar memang bid'ah dalam pemahaman umum sahabat. Tapi ini bid'ah sana, bid'ah yang paling nikmat. Supaya apa? Supaya sahabat tidak ragu. Kalau ada yang ragu, jadi patuh mau ngikut sholat tarawih. Ya. Nah, tapi kita lihat bagaimana cara Umar bin Khattab misalnya bisa berani membuat seperti itu. Acara istinbat hukumnya ada. Inilah yang diteliti dalam fikih mazhab. Coba kita perhatikan, ada 3 hal yang diperhatikan dalam sholat tarawih jemaah ini. Pertama, jumlah malam melakukannya. Nabi malam melakukannya kan 2-3 malam saja, kemudian ditinggal. Lalu apakah ketika kita lakukan setiap malam menjadi sesat? Ya enggak lah. Karena Nabi sebenarnya dalam hadis itu pingin melakukannya tiap malam. Cuma karena Nabi takut nanti diwajibkan bagi sahabat, jadi memberatkan. Atau sahabat menganggap wajib, atau turun ayat Quran mewajibkannya. Ayat yang ditakutkan Nabi.
tambah banyak beban kewajiban. Jadi Nabi meninggalkannya. Padahal sebenarnya banyak hadis mengatakan Nabi itu pingin tiap malam tarawih. Inna Ramadan syahran faradallahu siyamahu wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu. Ini kan jelas sekali hadisnya. Sesungguhnya Ramadan itu bulan yang Allah mewajibkan kalian puasa. Ya. Kalau aku mensunnahkan malamnya qiyamuhu, salat tarawih. Jadi tiap malam, hadis ini sahih menyebut tiap malam tarawih itu. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang mendirikan, koma itu selalu ditafsirkan, dipahami ulama, sholat tarawih. Karena sholat tarawih, sholat itu wa idza qumtum ila sholat, selalu digunakan koma qumtum itu untuk melaksanakan sholat. Maka ketika Nabi mengatakan barang siapa melaksanakan koma, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampunkan dosanya. Banyak hadis yang seperti ini. Berarti sholat tarawih tiap malam boleh dong? Boleh, ada dalil umumnya gitu. Masyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian Umar melakukannya secara jemaah. Kenapa? Dilihatnya sahabat sholat malam tuh berpencar, bagus di masjid, satu sana satu kiri, baca ayat gini, kadang terganggu mungkin sebagian yang lain kan. Udah kita jemaah sajalah. Kenapa dilakukannya secara jemaah? Memang cara sholat malam berjemaah bukan cara haram. Banyak hadis dalil mengatakan, hadis sahih, Nabi itu sholat malam, sholat tarawih berjemaah. Misalnya Nabi sholat tarawih atau sholat malam berjemaah bersama Hujaifah. Ya, di situ dikatakan dalam hadis sahih Muslim ini, aku sholat bersama Nabi SAW pada satu malam. Maka beliau membuka sholat tersebut dengan surah Al-Baqarah. Lalu Hujaifah berkata dalam hatinya, wah, nanti habis 100 ayat nih rukuklah Rasul ini. Habis 100 ayat, baca lagi terus. Baca Baqarah, terus baca Al-Imran lagi. Baca lagi habis itu baca lagi An-Nisa. Kalau dihitung-hitung 5 juz setengah, hampir 6 juz selesaikan Nabi SAW. Ya, dalam sholat malamnya itu. Kalau dihitung-hitung 1 juz itu setengah jam, ya, berarti 2 juz itu berapa? Itu 1 jam kan? Berarti 5 juz itu 2 jam setengah. Kalau lebih dari 5 juz setengah, itu berarti hampir 3 jam. 2 jam 45 menit. Kalau dihitung-hitung, itulah sholat malam Nabi. Berjemaah sama sahabat. Jadi cara berjemaah sholat tarawih itu tidak ada masalah. Silakan saja. Memang ada sunnahnya, ada contohnya dari Nabi SAW. Begitu juga ketika Umar misalnya memilih 20 rakaat. Sebahagian kita ada juga mempermasalahkannya. Padahal kalau kita teliti, ma'asyiral muslimin, kenapa Umar berijtihad membuat 20 rakaat? Ya Nabi sholat malam itu sekitar 2 jam 45 menit. Tadi kita lihat hadis sahihnya. Ya, tidak lebih dari 11 rakaat menurut Aisyah, hadis sahih Bukhari Muslim. Tetapi jumlah rakaat sholat tarawih ini bukan jumlah wajib. Jumlah rakaat sholat malam, tahajud, sholat tarawih bukan jumlah wajib. Ya, bukan jumlah wajib 11 rakaat sama witir itu. Itu jumlah sunnah. Maka nanti kita lihat, kalau kita mau persis seperti Nabi, ya silakanlah sholat tarawih 11 rakaat sama witir. Tapi 2 jam 45 menit yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, 5 juz setengah. Kalau mau persis, sanggup nggak? Ternyata nggak ada yang sanggup melaksanakan sunnah itu persis. Memang sunnah itu, perintah sunnah yang sunnah hukumnya tidak persis, tidak wajib persis kita lakukan. Maka Nabi katakan, ketika kita disuruh melakukan sesuatu, idza amaratukum, jika dia menyuruh kita, Allah menyuruh kita, Rasul menyuruh kita, fa'malu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Kalau yang sunnah begitu, semampu kita. Maka orang sholat tahajud 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Sholat tarawih pun sebenarnya boleh 2-4 rakaat kalau kita lihat kaedahnya. Tetapi supaya dapat sunnahnya ya kita buatlah 8 rakaat mengikuti jumlah Nabi. Tapi 8 rakaat kita tidak sama dengan 8 rakaat Nabi. 8 rakaat kita setengah jam, Nabi 5 jam setengah. Ya. Maka Imam Malik nanti, maka Umar bin Khattab kita pahami dia buat 20 rakaat. Kemungkinan besar dugaan kita, kenapa dia buat 20 rakaat? Karena ukuran sahabat untuk sholat malam 2 jam atau 2 jam lebih itu, ya sekitar 20 rakaat. Mereka ayatnya lebih pendek. Kata Imam Malik, ayatnya nggak banyak panjang, nggak terlalu panjang. Datang Imam Malik lagi. Imam Malik ini kan Imam Madinah. Ya, sampai sekarang ini ada
tempat sholat itu mihrabnya di Masjid Nabawi itu masih ada mihrab Imam Malik itu dibikin. Ya, Imam Madinah dia. Dulu dia sholat berapa rakaat? Ternyata dia sholat dalam kitab Mudawwamah disebut 39 rakaat sama witir. Bahkan dalam riwayat lain lebih dari 40 rakaat sholat sama witir. Itu hadis sahih yang masyhur dari beliau begitu. Nah, 40 rakaat. Coba nanti silakan sholat 2 jam setengah sholat tarawih, 2 rakaat 2 rakaat. Insya Allah dapat nanti sekitar 40 rakaat. Karena saya sudah coba saya hitung 2 jam setengah itu lebih kurang 40 rakaat. Kalau bacaannya tartil dan ayatnya agak pendek-pendek, gak panjang-panjang. Berarti kita bisa memahami. Oh, berarti Imam Malik mengambil waktu sholat Nabi sekitar 2 jam setengah atau 2 jaman mereka sanggup di Madinah. Tetapi pendek-pendek ayatnya jadilah 40 rakaat, 39 atau 40 rakaat lagi sama witir. Kalau Umar bin Khattab tingkat sahabat mungkin lebih panjang. 2 jaman itu mungkin habisnya 20 rakaat. Nah, begitulah cara memahaminya. Jadi yang mana yang salah? Enggak ada yang salah. Yang salah itu enggak sholat. Ya kan? Kalau kita memahami secara ini, semua ada dalilnya. Begitulah cara Umar bin Khattab berijtihad. Jadi tidak ada. Inilah cara ijtihad Umar bin Khattab ini nanti ditiru ulama fikih untuk menghasilkan amalan-amalan baru dalam Islam. Dan kalau kita tidak yakin, kata Imam Syafi'i, bila ideologi tidak yakin kita hadisnya lemah, analisnya lemah. Al-aslu fil ibadah tauqifi.